Heldy, cinta terakhir Soekarno. Usia 64 tahun, Soekarno jatuh cinta dengan Heldy pada saat usia 18 tahun. Sejatinya, apa yang ditayangkan dalam video ini adalah sumber dari sebuah buku karya Uli Hermono dan Peter Kasenda. Saya tidak pernah mengklaim materi yang ditayangkan dalam video ini adalah karya sendiri. Semua yang ditayangkan dalam video dimiliki oleh pemiliknya yang saya hormati. Heldy dilahirkan di Tenggarong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, tanggal 10 Agustus 1947 dari pasangan Haji Jafar dan Hajah Hamiyah. Merupakan anak terkecil dari 9 bersaudara. Pertama, Zubaidah. Kedua, Erham, laki-laki. Ketiga, Milot. Keempat, Ruslan atau Yus. Kelima, Badrun. Keenam, Johan. Ketujuh, Abu. Kedelapan, Erni. Bapak seorang anemer atau pemborong. Hidup kami serba berkecukupan. Bapak termasuk orang yang terpandang dan dihormati di desa ini. Hajah Hamiyah seorang ibu rumah tangga seperti pada umumnya. Pekerjaannya mengurus rumah tangga, memasak, dan menyiapkan keperluan anggota keluarga. Ketika Hajah Hamiyah mengandung Heldy, sempat melihat bulan bulat seutuhnya. Saat bulan purnama tiba, lalu seorang rekan Haji Jafar yang sedang bertandang ke rumah, seorang Tionghoa mengatakan, "Nanti bayimu lahir harus dijaga hati-hati ya, sampai beranjak dewasa." Begitu pesannya pada Haji Jafar dan Hajah Hamiyah. Saat Heldy duduk di bangku SMP, seorang tante, sapaan tante adalah mbok dalam bahasa Kalimantan, yang dianggap pandai meramal dan bisa disapa Mbok Nong, mengatakan, "Wah, anakmu ini kelak jika dewasa akan mendapatkan orang besar." Hajah Hamiyah bertanya, "Orang besar itu maksudnya apa?" "Ya, bertitel lah seperti insinyur, dokter. Jadi tolong dijaga hati-hati ya." Sejak itulah Haji Jafar khususnya selalu mengajarkan Erham dan kakak laki-laki Heldy lainnya untuk selalu menjaga Heldy secara hati-hati. Layaknya sebuah berlian berapa karat yang tidak boleh terluka kena goresan sedikit pun. Tahun 1957, Heldy masih seorang anak berusia 10 tahun. Di jalan depan rumah, di Jalan Mangkurawang 9, Tenggarong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Banyak orang berlarian, laki-laki, perempuan, tua muda, mengikuti mobil bak terbuka yang menyuarakan pemberitahuan bahwa akan ada pidato Presiden Republik Indonesia di Samarinda. Dan orang di dalam mobil itu juga menyebarkan lembaran kertas bertulisan. Dan orang-orang di jalan pun berebutan untuk memiliki lembaran kertas itu. Tak terkecuali kakak keempat Heldy, Yus, ikut memungut selembar dari tebaran kertas-kertas di jalan. Ia berencana akan ikut di antara mereka. "Ada apa, Kak, ke Samarinda?" ucap Heldy dengan nada ingin tahu. "Bapak Presiden mau pidato di sana. Saya mau mendengarkan langsung di alun-alun Samarinda," ujar Yus. "Aku mau ikut dengarkan pidato Presiden. Aku juga mau lihat langsung wajah Bapak Presiden." Suara Heldy memelas. "Tidak usahlah, kau masih anak-anak. Kau mengerti apa? Sudah masuk rumah," sambil menutup pagar rumah yang berukuran rendah dengan kuat. Tahun berlalu begitu cepat. Heldy menjadi remaja putri yang menarik perhatian lawan jenisnya. Teman laki-laki di sekolahnya mulai banyak yang melirik dan mencuri perhatian. Cinta monyet mulai bersemi di hati Heldy. Sejak duduk di bangku SMP, di Gunung Pedidi, di Jalan Rondong,
Demang, Tenggarong, kelas 3 SMP. Heldi pindah melanjutkan sekolah ke SMP Katolik di Samarinda. Setelah lulus SMP, Heldi yang sudah tumbuh menjadi remaja putri berusia 16 tahun dan berperawakan mungil ini pun pergi mengikuti jejak kakak-kakaknya ke Jakarta untuk menuntut ilmu. Cita-citanya adalah ingin menjadi seorang desainer interior. Seminggu di Jakarta, Heldi diajak Yus main ke asrama. Di sana ada seorang pemuda bernama Aji, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kehadiran Heldi menarik perhatian Aji, sehingga Aji bertanya pada Yus, "Siapa gadis itu?" "Oh, ini adikku, Heldi. Dia baru datang dari Kutai." Heldi pun diperkenalkan oleh Yus kepada Aji yang berusia 15 tahun lebih tua. Saat berkenalan itu, pada pandangan pertama ada getaran cinta di hati keduanya. Dan sejak saat itu, Heldi dan Aji resmi berpacaran. Heldi yang jauh-jauh datang ke Jakarta bermaksud meneruskan sekolah menjadi murid Sekolah Guru Kepandaian Putri atau SGKP yang kemudian berubah nama menjadi Sekolah Kepandaian Keputrian Atas. Sekolah yang mendidik murid-muridnya dan memberi pelajaran bagaimana membuat masakan, bagaimana mengurus rumah tangga, dari menata tempat tidur, menyajikan makanan, membuat dan mengunting pola pakaian, sampai belajar etiket, belajar berjalan dengan posisi tegak, belajar kepribadian dan budi pekerti, juga belajar menari. Menari bagi Heldi merupakan hal yang biasa ia lakukan sejak di Kalimantan. Ia sudah belajar menari serimpi dan sering tampil di acara sekolah. Wajah dan penampilannya yang manis menarik perhatian murid lain dan guru-guru pria. Menurut guru kimia yang bernama Zulkifli T.S. Caniago, kini ia menjadi dokter spesialis kandungan yang ternama. Heldi mempunyai kecantikan yang amat alami. Mata dan senyumnya memberi pesona tersendiri. Wajahnya khas Indonesia. Kulitnya putih bersih, bola matanya bulat kecoklatan, hidungnya yang mancung, pipinya penuh, tanpa polesan makeup. Heldi itu sangat menarik, jadi banyak yang mencoba mencuri perhatiannya dengan bertandang ke rumahnya. Satu di antaranya adalah guru pelajaran tekstil, yaitu Arnauli. Guru tersebut sangat memberi perhatian yang berlebihan pada Heldi. Dan Heldi sangat tahu itu. Kadang menunggu Heldi yang sedang mengerjakan tugas dengan menemani duduk di kelas. Guru yang satu ini begitu cintanya pada Heldi, sampai pernah mengatakan akan bunuh diri jika tidak mendapatkan Heldi. Seperti di sekolah umumnya, sering diadakan acara peringatan keagamaan seperti halal bihalal atau Natalan. Semua murid berpartisipasi untuk ikut merayakannya. Heldi terpilih untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dalam rangka memperingati acara halal bihalal. Suatu hari di istana, tahun 1964, dalam rangka menyambut kemenangan tim Piala Thomas, maka dibutuhkan barisan Bhinneka Tunggal Ika sebagai penerima tamu. Heldi dipilih untuk ikut serta. Ia mengenakan kebaya warna pink dengan kain lereng berselendang dan memakai sanggul yang ditata oleh Milot kakaknya. Ada rasa bangga bisa hadir ke Istana Negara sebagai barisan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti biasa, Presiden Soekarno yang akrab disapa Bung Karno menaiki anak tangga istana melalui barisan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah berbaris dengan rapi. Tepat saat mendekati barisan di belakang Heldi, beliau menyapa dengan caranya yang khas. Bung Karno tiba-tiba menepuk bahu kiri Heldi. "Dari mana asal kamu?" "Dari Kalimantan, Pak." "Oh, aku kira dari Sunda." Itulah awal pertama percakapan Heldi dengan Bung Karno. Ada rasa deg-degan, bangga, dan takut pada diri Heldi. Bayangkan saja seorang presiden memperhatikan dirinya dengan menyapa secara sopan dan memujinya. Suara yang biasanya hanya Heldi dengar melalui radio, saat itu begitu dekat di telinga. Suara yang penuh karisma, dan mata bapak yang tajam memandang Heldi sekejap. Semua di luar dugaan Heldi. Presiden itu akhirnya ada di dekatnya, menepuk bahunya, bahkan mengajak bicara.
Saat Presiden masuk ruangan, memandang ke segala sudut, lalu matanya langsung melihat Heldi yang berkebaya hijau. Maka dipanggillah Heldi dengan cara tangannya mengajak mendekat. Heldi dengan dengkul yang gemetar berjalan perlahan dan mendekat. Apa yang akan dikatakan seorang presiden pada anak gadis usia 18 tahun ini? Singkat cerita, melalui ajudan pribadi, Soekarno memerintahkan kepada ajudannya untuk mencari informasi mengenai Heldi dan keluarganya. Setelah mendapatkan informasi, Soekarno sering bertandang ke rumah Heldi. Soekarno disambut baik oleh keluarga Heldi. Bahkan, Soekarno sering memberi hadiah berupa jam Rolex untuk Heldi beserta uang saku. Kedekatan mereka sudah hampir 1 tahun. Dan Soekarno mengutarakan niat seriusnya untuk menikahi Heldi. 11 Juni tahun 1966 dilangsungkan akad nikah. Ada beberapa pertemuan dengan Menteri dan Gubernur DKI di ruangan yang sama. Kemudian Bung Karno meminta kepada Gubernur DKI saat itu Maijen Sumarno Sosroatmojo untuk mengeluarkan surat pemberian tanah 4.000 meter persegi di Jalan Sudirman yang nantinya dibangun untuk menjadi Kalimantan Center. Tanah tersebut agar dikelola Heldi bersaudara. Menjadi istri seorang presiden bukanlah bayangannya di masa kecil. Semuanya di luar jangkauan tangan Heldi yang kecil. Ia sangat percaya semua telah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan Allah.